melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk kami paham mengerti firman ini, dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu ini, biarlah seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Gembala yang baik, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur 23 menjadi bahan perenungan pada pagi hari ini. Mazmur ini adalah mazmur yang terkenal. Saya kira setiap orang Kristen pasti pernah membacanya dan juga pasti pernah menyanyikannya. Karena mazmur ini juga sering menginspirasi untuk orang menciptakan syair dan gubahan nyanyian. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai demikian pembacaan Mazmur. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur yang terkenal, mungkin juga paling terkenal. Kita sudah menghafalnya dan kita pandai menyanyikannya. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca atau menyanyikan Mazmur 23 ini? Perasaan apa yang kita bayangkan ketika membaca Mazmur 23? Ada yang kita pikirkan, kita bayangkan? Tuhan menyertai kita, Ia sebagai gembala, gambaran gembala. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan gembala, berarti kita domba-dombanya. Bagaimana rasanya ketika digembalakan oleh Tuhan? Ada enggak tergambar dalam ayat yang kita baca? Andai kita jadi dombanya, perasaan apa yang ada dalam diri kita? Tenang. Ada lagi? Selain tenang apa? Tenang, kenyang gitu ya. Puas, apa lagi? Nah, itulah gambaran yang terjadi. Dan bagian ini yang seringkali diungkapkan, diajarkan, dijadikan bahan khotbah, renungan. Padahal bagian ini hanya sampai di ayatnya yang
3. Di situ digambarkan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan kalau kita domba-dombanya. Kan daerah Israel Timur Tengah tidak selamanya itu banyak rumput atau padang rumput yang hijau. Mereka harus berjuang mencari tempat-tempat yang baik, yang ada oasenya, yang ada rumput yang hijaunya. Di tengah-tengah kesulitan itu, Tuhan menggembalakan kita di padang yang berumput hijau. Wah, rasanya tuh enak sekali. Dia mengenyangkan kita ke air yang tenang. Di mana air itu sulit, kita mendapatkannya. Oleh karena Tuhan adalah gembala kita. Disitulah ia menuntun kita di jalan yang benar. Nah, sampai ayat 3 ini, seringkali kita mengambilnya itu untuk menerapkan dalam hidup kita hari ini, saat sekarang. Maka banyak sekali orang yang mengajarkan, ikut Tuhan, pasti engkau kenyang, engkau nyaman. Tuhan menyediakan makanan terbaik. Tuhan menyediakan air yang tenang dan kamu akan dipuaskan. Tidak salah. Tetapi ini belum lengkap. Ayat 4 kita bisa lihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bagian lembah kekelaman itu yang seringkali kita lupakan. Padahal ini merupakan bagian dari kenyataan hidup yang harus kita terima juga. Kan mengikut Tuhan tidak selalu mudah. Tidak semua usaha kita berjalan lancar. Tidak selamanya kesehatan kita baik-baik saja. Ada kalanya kita lewat lembah kekelaman ini. Apa sih yang Daud bayangkan tentang lembah kekelaman itu? Saya membayangkan dalam pengalaman Daud sebagai raja, memang tidak selalu mudah. Ada kekuasaan yang ia nikmati, tetapi banyak juga kesengsaraannya. Saya membayangkan Daud itu berada dan terpojok oleh karena kepungan orang-orang musuh yang membenci, yang ingin melenyapkan nyawanya. Pasukan Absalom yang pada saat itu menyerang, mengepungnya. Daud merasa terdesak dan ia, yang saya bayangkan, berada di lembah Kidron, sebelah timur Yerusalem. Lembah Kidron adalah ungkapan lembah yang mengerikan. Apa itu lembah sih? Lembah adalah dataran yang rendah. Biasanya ada bukit, memang di situ ada Bukit Sion, lalu ada dataran yang lebih rendah, bahkan rendah sekali. Di bawahnya itu ada sungai. Ini melintang sekitar 20 mil katanya, panjang sekali. Jadi di lembah itulah Daud juga mungkin mengingat kembali peristiwa-peristiwa kelam dalam sejarah kehidupan bangsanya. Bahwa ada musuh-musuhnya yang mendesak umat Allah dan mereka harus terkapar di situ, di lembah kematian. Maka lembah Kidron seringkali disebut lembah kekelaman, lembah kematian. Bayangkan ini bukit, turun dataran paling bawah. Sinar matahari juga tidak bisa menembus dengan terang benderang di situ. Maka yang ada adalah betul kelam. Kelam berarti gelap.
secara fisik tidak melihat dengan kasat mata. Nah, dalam situasi yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh orang ketika terdesak? Ketika mengalami hidup yang berada dalam titik nadir, ya tadi, lembah paling dasar itu. Di titik hidup yang paling mengerikan ini. Apa yang bisa dilakukan? Sesuai dengan namanya, kita tidak bisa melihat apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah begitu? Ketika kita mengalami kehidupan dalam titik nadir yang paling rendah itu, dalam kehidupan kita yang paling menyulitkan, entah kita banyak orang yang tidak menyenangi kita, memusuhi kita, sama seperti Daud, atau karena masalah-masalah ekonomi, utang piutang yang menumpuk terus, atau sakit penyakit dan seterusnya, membuat kita berada di titik ini. Ketika Anda dan saya berada di titik itu, ini sama seperti orang berada di lembah Kidron paling bawah, gelap. Bukankah begitu? Kita seringkali mengalami gelap. Tidak tahu arah mana yang harus kita tempuh. Tidak tahu kemana kita berjalan. Nah, disitulah Daud merasakannya. Maka walaupun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, dia tetap yakin kepada Sang Gembala itu. Nah, apakah keyakinan kita juga sama? Saat-saat mengalami kesulitan, saat-saat kita dirundung malam, beban penderitaan begitu berat, sehingga kita merasa gelap. Apakah kita masih yakin? Saya punya gembala. Saya punya gembala yang namanya Yesus itu. Yang oleh Yohanes pasal 10 disebut gembala yang baik itu. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan oleh domba ketika berada dalam lembah kekelaman itu, dalam situasi yang gelap, yang tidak melihat terang itu, maka seharusnya yang terjadi adalah kita mendengarkan suara Sang Gembala. Nanti bacaan Injil besok, Yohanes 10 akan mengatakan itu. Gembala mengenal domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi yang harusnya dilakukan oleh sang domba-domba ini, ketika mengalami dan berada dalam situasi kelam, lembah kekelaman, lembah Kidron itu, maka ia harus fokus, telinganya harus terbuka, mendengarkan suara Sang Gembala. Mata batinnya tertuju pada gembala itu. Mungkin banyak tawaran, ada suara-suara bising, suara-suara lain yang mencoba merebut kita. Tapi domba-domba yang baik pasti mengenal gembalanya. Pasti ia mendengarkan. Satu, mendengarkan Sang Gembala. Kedua, kita disebutkan kawanan domba gembalaannya. Artinya apa? Kita mesti ada tetap dalam persekutuan itu. Dalam kawanan domba. Jangan kemudian kita memisahkan diri. Jangan memisahkan diri dari persekutuan. Itu yang seringkali diingatkan oleh kitab Ibrani, ya. Apa risikonya kalau kita jalan sendiri? Ingat, lembah kekelaman itu
Kita tidak tahu di mana ada jurang lagi. Kita tidak tahu di mana ada serigala yang mengintai. Ketika kita jalan sendiri, sangat berbahaya. Itulah sebetulnya pentingnya kawanan domba. Pentingnya persekutuan yang saling peduli, saling mengingatkan, saling menegur supaya kita tetap mendengar suara Sang Gembala itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka disinilah sebetulnya kita boleh diingatkan. Ada hal-hal yang menyenangkan mengikut Tuhan. Yaitu rumput yang hijau, air yang tenang. Kita dituntun dalam kebenarannya. Tetapi juga bisa kita melewati lembah yang menakutkan, kekelaman itu. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka sebagai domba kita harus fokus mendengarkan suaranya. Jadi lengkaplah. Dimanapun dan situasi apapun yang menimpa kita, entah senang, entah susah, maka Sang Gembala itu tetap menjadi pandu kita. Tetap menjadi acuan kita. Jangan pernah kita menjadi domba yang nakal, lalu pergi sendiri. Meninggalkan gembala kita. Dan nanti kita mengalami kesulitan. Nah, biarlah dalam suasana kehidupan yang mungkin pada saat ini, hari ini, tidak menyenangkan buat kita. Fokuslah mendengar suara Gembala kita, suara Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali. Baik suka maupun duka, Engkau adalah Sang Gembala yang baik bahkan terbaik. Biarlah Engkau juga menjadikan kami domba-dombamu untuk menjadi domba yang baik, yang terbaik. Yang selalu mengenal Gembala, selalu mendengarkan suara Sang Gembala itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.